menyampaikan materi etik pada kesempatan hari ini. Saya mohon izin untuk share screen ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Jelas. Baik, terima bagus. kasih. Sahabat sekalian, teman-teman, para dokter spesialis anak, para senior-senior saya, guru-guru saya, teman-teman, perawat, bidan juga ada tadi ya, ada mahasiswa kedokteran ya. Jadi kita coba bagaimana sebetulnya etika klinis yang berkaitan dengan kanker anak di masa pandemi ini, khususnya kita hubungkan dengan keselamatan pasien ya. Ini menjadi penting, kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan masalah etik ya, fundamental etik itu kita tidak boleh tinggalkan. Apa itu? Ada 4 prinsip dasar, yaitu tentang hak pasien untuk memilih pelayanannya sendiri, bagaimana sebetulnya setiap individu itu boleh memilih. Dia punya hak otonomi. Kemudian bagaimana apa yang didapatkan ketika kita memilih suatu pelayanan itu ya. Apakah dia akan melindungi dia, ada keuntungan apa yang dia dapatkan? Apakah dia akan meningkatkan kesehatannya? Ya, ini harus kita perhatikan. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu memutuskan ya ada sesuatu yang risiko yang akan diterima dan lain-lain. Tentunya dia juga mengharapkan kesetaraan ya, keadilan di dalam mendapatkan sebuah pelayanan ketika kita meninjau dari aspek etik. Nah, inilah sebetulnya nilai-nilai etik yang tidak terbatas pada poin tadi, tetapi ada nilai etik lain yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya adalah ketika kita berhadapan dengan pasien, ketika kita berhadapan dengan klien, ketika kita berhadapan dengan orang tua atau keluarganya, kita harus jujur dan transparan. Kita harus menghormati hak pasien dan hak keluarganya. Kita harus menghormati nilai-nilai yang dianut oleh pasien dan keluarganya. Oleh karenanya itulah dibutuhkan skill, keterampilan, ya. Tidak hanya kita seorang dokter, kita seorang perawat, kita seorang bidan memutuskan sesuatu masalah dengan demikian saja, tetapi kita dibutuhkan keterampilan untuk merangkum, menganalisa data-data yang kita pakai untuk memutuskan sebuah keputusan sehingga keputusan itu meyakinkan semua pihak. Nah, inilah etika klinis dan keselamatan kita tinjau dari 2 aspek ya. Dari etika klinis itu bagaimana? Sebetulnya etika klinis ini adalah sebuah disiplin profesional. Ya, etika klinis sebuah disiplin profesional. Disiplin itu artinya sesuatu yang harus diikuti, yang harus dipatuhi, yang terstruktur ya di dalam melakukan identifikasi, kemudian melakukan analisis yang berkaitan dengan etik tadi muncul atau tidak, yang harus kita terapkan pada kegiatan etik, kegiatan kita, apakah sebagai dokter, bidan, perawat dan lain-lain tadi, setiap hari-hari ya, jadi setiap waktu kita melakukan aktivitas profesi kita sehari-hari, kita harus melakukan itu. Sekarang, bagaimana dengan keselamatan pasien? Keselamatan pasien di rumah sakit ini adalah bagaimana seharusnya kita membuat sebuah asuhan pelayanan yang aman. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi faktor risiko jatuh misalnya ya. Bagaimana kita mulai dari awal mengelola dengan baik, kemudian menganalisis bagaimana kejadian-kejadian atau insiden keselamatan itu kita lakukan dengan bagus. Disinilah sebetulnya bagaimana pendekatan organisasi, etika organisasi di dalam penerapan etika klinis di rumah sakitnya. Ini adalah standar dari KARS. Bagaimana rumah sakit itu harus menetapkan tata kelola manajemen dengan bagus. Salah satunya adalah bagaimana menentukan manajemen etis. Baik itu untuk pegawai semua, tenaga kesehatan yang ada di sana terhadap asuhan pelayanan kepada pasien. Bagaimana norma-norma itu harus dilakukan, bagaimana etis dan hukumnya yang harus dilindungi, hak-haknya pasien. Kemudian rumah sakit untuk menjalankan manajemen harus mampu untuk membuat suatu keputusan secara etis di dalam memberikan pelayanan baik itu klinis maupun non klinis. Ya, inilah pentingnya. Bagaimana pentingnya etik di dalam pelayanan, memberikan kepuasan, memenuhi ya kepuasan pelanggan, kepuasan pasien dan atau keluarga menjadi penting. Bagaimana kita melihat kebutuhan pasien itu menjadi suatu kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas
pelayanan itu sendiri. Bagaimana profesionalis kita dibangun, bagaimana kesempatan membangun budaya mutu menjadi penting di dalam rumah sakit itu. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia khususnya di dalam performan kita, di dalam moralitas kita menghadapi pasien dengan berbagai macam latar belakang. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah ketika itu semua kita dapatkan, inilah kesempatan bagaimana sebetulnya rumah sakit memberi pelayanan itu membuat suatu public relation yang bagus, marketing yang bagus sehingga dibutuhkan oleh pasien. Inilah indikator keselamatan pasien ya. Ada beberapa indikator yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Ini sangat penting. Bagaimana rumah sakit menjamin identifikasi pasien itu menjadi tepat. Baik nama, alamat, nomor rekam medik, dan bagaimana rumah sakit menentukan itu. Kemudian bagaimana menjamin komunikasi yang efektif. Bagaimana keamanan obat yang dilakukan di departemen farmasinya, bagaimana ketepatan lokasi prosedur operasinya, safety surgery, dan lain-lain. Bagaimana yang penting adalah PPI menjamin mengurangi risiko terjadinya infeksi di dalam rumah sakit, serta yang tidak kalah penting, risiko jatuh di rumah sakit harus mendapatkan pelayanan. Ini adalah kerangka etik. Kalau kita melakukan kegiatan di rumah sakit, ini adalah kerangka etik. Bagaimana rumah sakit itu pimpinan membuat suatu lingkungan yang berbudaya kerja yang baik dengan pedoman yang sudah ditetapkan, dalam hal ini adalah baik itu pedoman etis maupun pedoman klinis dalam memberikan pelayanan. Kemudian bagaimana implementasinya, penerapan etikanya bagaimana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana visi dan misi rumah sakit itu dijalankan selaras dengan apa yang dia dapatkan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit itu. Kemudian yang tidak kalah penting, rumah sakit harus mempunyai panduan etik sebagai acuan di dalam menjalankan kegiatan kita, dan di dalamnya bagaimana mengatasi dilema etik itu tadi. Yang tidak kalah penting di dalam menjalankan ini adalah bagaimana kita mempertimbangkan baik norma-norma nasional maupun internasional tentang etika, tentang hak-hak manusia. Nah, disinilah sebetulnya tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu ada dokter, ada DPCP, ada perawat, ada PPCP, ada farmasi klinik, ada fisik klinik, dan rehabilitasi medik, serta tenaga kesehatan yang lain. Semuanya mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dengan sebenar. Sekarang tantangannya apa? Di dalam masa pandemi ini, kegawat daruratan menjadi lebih penting. Bagaimana coba kita melihat? Pada masa pandemi ada kegawat daruratan, dalam hal ini adalah onkologi yang datang dengan mereka pada datang terlambat karena takut adanya COVID. Ya, karena ada pembatasan, dan pembatasan mobilisasi, distancing, dan lain-lain. Bagaimana dengan pasien yang dirawat? Pasien yang dirawat, pembatasan kunjungan, ya. Satu pasien hanya boleh dikunjungi oleh satu pasien, harus bisa ditunggu hanya satu pasien. Bagaimana dampak psikososial, apalagi terhadap anak yang sudah terbiasa dengan ibunya atau bapaknya, ya, tetapi dia harus hanya satu saja, sering begitu, dampak psikososial di masa depannya. Bagaimana mereka yang datang di rawat jalan, ya, screening yang harus dilakukan, bagaimana imunisasi yang dilakukan. Problem berikutnya adalah kegawat darurat yang memerlukan perawatan di intensive care, bagaimana perawatan isolasi, bagaimana perawatan dengan ventilator, dan lain-lain. Ini adalah beberapa hal. Ini yang penting. Ya, ketika tadi kita berhadapan dengan emergensi, pertanyaannya adalah apakah etis menunda pelayanan kegawat daruratan, dalam hal ini kegawat daruratan onkologi anak, ketika kita sedang berhadapan dengan kasus-kasus hematologi onkologi anak. Di samping itu, bagaimana dengan kegawatan penyakit yang lain? Ya, ketika kita mendapatkan ketakutan datang ke rumah sakit, kemudian ada pembatasan, angka kematian pasti akan meningkat. Bagaimana dengan pasien rawat jalan? Pertanyaannya adalah apakah etis ketika tenaga rumah sakit, baik dokter, perawat, dan tenaga yang lain itu, mohon maaf, karena ada satu hal, dia tidak bisa masuk terpapar atau dia karena keluarganya, sehingga kapasitasnya digantikan dengan yang lain, apakah ini etis, ya? Kemudian bagaimana pasien yang rawat jalan, ya? Apakah etis bahwa rumah sakit melakukan pembatasan pelayanan, ya, sebagian dibatasi kuota untuk dokter spesialis hematologi hanya boleh praktek 1 hari 2 jam, 1 jam hanya boleh 5 pasien misalnya, ya, hanya boleh 5-10 pasien. Itu
dampaknya adalah terjadi antrian di luar sana sehingga pasien tidak bisa masuk. Kenapa demikian? Memang ada pembatasan kuota di rumah sakit, agar ada pembatasan PPKM, ada risiko terjadinya relapse, nanti akan dibicarakan. Sementara itu di satu sisi etik yang lain adalah ketika dia mendapatkan perawatan, harus mendapatkan perawatan di intensive care, ya, ketersediaan ventilator dengan jumlah yang dibutuhkan anak-anak yang kritis tidak seimbang. Apakah ini harus kita dapatkan? Oleh karenanya itu, di dalam panduan etis penanganan COVID menjadi penting, yaitu prinsip persamaan, keseimbangan, ya, kesetaraan, prinsip manfaatnya harus kita berikan, bagaimana prioritas, kita menentukan prioritas. Dan sekali lagi bahwa prinsip prioritas itu terjadi pula, harus terdapat pula pada penolong, ya, ini menjadi penting. Sehingga tindakan yang harus kita lakukan adalah setiap dokter dan perawat harus menolong semua pasien COVID tanpa pandang bulu, apalagi pasien ini adalah pasien hematologi onkologi pada kanker anak misalnya. Menjadi lebih penting, ya, perawat dan dokter untuk menyelamatkan sebanyak mungkin, ya, anak yang dengan COVID, apalagi kanker hematologi onkologi di bidang kanker anak yang terpapar COVID. Oleh karenanya itu, jadilah dokter dan perawat yang baik. Karena dari pribadi yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap prokes, segera vaksin, dan jangan kendor. Terima kasih atas perhatiannya.